Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Hafiz Fatih Abidin dengan NPM 2302642 bersama teman saya Bastian Rami Erfandi dengan NPM 230266855. Kami dari kelompok 24 ingin mempresentasikan tentang proposal final project rangkaian elektronika 2 kami. Baik. Proyek kami adalah microphone preamplifier dengan menggunakan operational amplifier atau op-amp. Rangkaian ini berfungsi untuk memperluas sinyal audio lemah dari mikrofon agar sesuai dengan level yang dapat digunakan oleh perangkat audio lain. Di mana rangkaian ini sangat cocok untuk aplikasi audio yang membutuhkan penguatan suara dari mikrofon dinamis atau elektrik dengan suara jenis. Lalu sekarang adalah bagian materi yang kita gunakan adalah operational amplifier. Dan ini diajarkan kita tentang beberapa konfigurasi dan implementasi dari OPM. Pada buku Electronic Devices and Circuit Theory, OPM mencakup dua bab, yakni operational amplifier dan OPM application. OPM yang kita gunakan merupakan OPM dengan IC KL041 dengan konfigurasi non-inverting, yakni konfigurasi op-amp dikarenakan terdapat output yang balik lagi ke input negatif op-amp yakni resistor 6. Nanti dilihat pada figuran dari non-inverting op-amp tersebut lalu sebagai constant gain amplifier dalam versi non-inverting. Itu adalah gambar skematik dari rangkaian mikrofon preamplifier kami beserta komponen yang kami gunakan pada Lalu ini adalah prinsip kerjanya. Pertama kita ada mikrofon, kita membutuhkan bias DC agar internal FET-nya bekerja. Lalu ada resistor R2 yang 10 kilo ohm dapat dilihat di kanan di sini. Itu tugasnya untuk memberikan arus bias untuk mikrofon dari sumber output. Lalu ia juga dapat mengubah energi akustik atau biasanya suara menjadi sinyal listrik yang sangat kecil sekecil microvolt level. Nanti di simulasi akan selanjutnya adalah voltage divider dan referensi setengah supply pada input op-amp. Pertama-tama R3 dan R5 pada rangkaian ini dengan nilai 100.000 ohm pada masing-masing resistor membentuk voltage divider. Ini digunakan sebagai virtual ground untuk input non-inverting pada pin 3 TL071 auto output kita dan C4 atau kapasitor untuk menghaluskan atau menstabilkan titik voltage bias agar bersih dari noise sehingga input op-amp tidak beroscillasi. Lalu jaringan input op-amp resistor R4 dengan nilai 1000 ohm berfungsi sebagai pembatas arus serta menambahkan sedikit impedansi untuk menstabilkan input diferensial op-amp. Juga membantu meredam noise transient. Dengan op-amp TL071, bagian utama memberikan penguatan amplifikasi sinyal audio dari mikrofon. di sini adalah bagian penguat utama. Rangkaian tersebut menggunakan konfigurasi amplifier yang dapat dilihat di sini. Ini gambar dari multisim karena jadi simulasi juga bakal multisim. Itu dikarenakan di Proteus sangat crash yang besar karena lebih dari 400 km dan banyak konfigurasinya, maka kita menggunakan multisim. Non-inverting ini adalah menggunakan sinyal audio masuk melalui R4 dan C3 ke input inverting. Sementara input non-invertingnya diberikan V-bias sebesar setengah VCC. Akibatnya output op-amp berayun ke sinyal tetapi tetap berpusat di sekitar V-bias agar tidak mengalami clipping. Lalu ini adalah perhitungannya, ini adalah resistor pembalik atau feedback yang menentukan gain dari rangkaian nanti. Dan jika dihitung akan lebih dari 101 kali plus minus. Selanjutnya adalah output audio. Output audio berada pada di audio jack pada rangkaian skematik kita. Ini merupakan titik keluaran sinyal audio yang telah diperkuat dan sudah berada level line output. Output masih memiliki offset sebesar setengah VCC sehingga perangkat penerima harus punya input coupling kapasitor yang bisa nanti ditambahkan jika diperlukan. Lalu di bagian ini terdapat rangkaian-rangkaian yang di atas kanan hanya sebagai indikator atau smoother. Di kiri ada kapasitor C1 dan C2 di jalur supply. Kombinasi keduanya menjaga supply tetap stabil sehingga op-amp dapat bekerja lebih bersih. Lalu di kanan adalah rangkaian LED dan ini hanya sebagai indikasi apakah mikrofon itu nyala atau tidak.
R1 berfungsi sebagai resistor 1 kilo ohm yang membatasi arus menuju LED, sedangkan D1 akan menyala ketika output op amp meningkat cukup tinggi akibat sinyal audio. LED ini hanya bertindak sebagai indikator level seperti yang saya bilang sebelumnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Haidar Fatih Abidin dengan NPM 23060668842. Kita akan memasuki desain PCB kami. Jadi di sini adalah tampilan PCB layout PCB kami dari top view dari depan. Di sini kami menggunakan software KiCad untuk membuat desain PCB. Komponen kami pilih itu atas konsiderasi mudahnya untuk membeli atau mendapatkannya di pasar, dan begitu juga apakah sesuai dengan nilai yang kami inginkan yang pada skematik kami. Selain itu juga apakah akan menghabiskan banyak area pada PCB. Dikarenakan kami memerlukan arus senilai 10 mA, maka kami menggunakan trace width atau lebar dari jalur tembaganya adalah 0,00 mm sesuai dengan perhitungan. Berikut adalah tampilan bawah untuk PCB kami di mana sebagian besar jalur tembaganya berada di bagian bawah. Trace kami dipastikan tidak ada yang memiliki derajat 90 derajat untuk menghindari pantulan sinyal dan mempertahankan integritas sinyal. Terutama apa yang kami buat adalah microampli amplifier. Untuk ukuran papan, atas konsiderasi jarak tepi papan, copper to edge clearance, dan kebutuhan area untuk semua komponen, PCB kami memiliki ukuran 54,5 kali 44 mm. Selanjutnya adalah komponen footprint kami. Jadi di sini untuk op-amp kami TL071 menggunakan footprint 8 dip atas konsiderasi bahwa pada op-amp TL071 memakai 8 pin dip di pasar dengan panjang maksimalnya 10,16 mm. Lalu baterai kami menggunakan Panasonic CR2354 dikarenakan itu kami mudah mendapatkannya di pasar, lalu juga tidak memakan banyak ruang di PCB kami. Selain itu untuk LED kita menggunakan 5 mm karena mudah didapatkan dan tidak memakan banyak ruang juga. Kapasitor kami berdasarkan ukuran fisik kapasitor dengan kapasitansi yang kami inginkan pada skematik. Ini adalah hasil 3D tampilan 3D dari PCB kami. Yang ini adalah tampilan atas, ini tampilan bawahnya, di mana sebagian besar jalur trace-nya. Ini dari sisi yang lainnya. Berikut adalah video simulasi analisis. Terima kasih. Berikut adalah video simulasi analisis. Ini simulasi kita. Di sini udah ada non-inverting op amp-nya dan powernya ditaruh di pin 7 biar outputnya dalam positif. Lalu gain-nya 100 sama 1. Ya RF-nya tuh 100, terus RI-nya 1, jadi 1 tambah 100 berarti 101, jadi gain-nya harusnya 100 kali dari input. Input kita adalah B dan outputnya adalah A. Maka apabila kita lihat di osiloskop, pertama saya akan record suara saya dulu. Oke, saya di sini. Cek 1 2 3, 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 cek 1 2 3. Lalu outputnya ada di bagian sini. Apabila kita dengar hanya 1 bit doang, karena fungsi dari project ini adalah signal dari mikrofon yang tadinya analog menjadi digital, maka tentu outputnya tidak dalam bentuk sinusoidal. Dapat dilihat bahwa di channel B-nya 1,862, lalu outputnya 1,462, maka emang sudah teramplifikasi. Lalu untuk melihat lebih dekat, saya pakai 20 mV dari DIV. Ini kalau ngelihat dari dekat, channel A-nya emang gede banget. Apabila saya coba mengiringkan jadi satu grafik, nah itu mulai kelihatan. Dapat dilihat bahwa suara kita yang output gini menjadi signal digital linking. Dan ini bakal dikonversi lagi saat diinputkan kepada speaker. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.